Halo Sobat Damdam, dimanapun kamu berada, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Harus sehat ya, biar bisa terus deketin dia walau dia semakin jauh. Kali ini kita akan bahas film kisah nyata dari seorang ilmuwan matematika yang lahir dan tinggal di desa terpencil di India. Film ini berjudul The Man Who Knew Infinity, yang memiliki aktor utama bernama Ramanujan. Dengan keadaan yang serba kekurangan, dia berjuang untuk mematenkan hasil pemikiran jeniusnya di bidang rumus matematika, agar rumus-rumusnya dapat diakui dan bermanfaat untuk ilmu pendidikan ke depannya. Penasaran dengan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi dan janji manis seperti buaya yang lagi deketin dede gemes, kuy kita bahas filmnya sekarang juga. Awal cerita dimulai pada tahun 1914 di sebuah desa bernama Madras yang berada di negara India. Terdapat seorang pria bernama Ramanujan. Pada saat itu dia memiliki kehidupan yang sangat serba kekurangan. Meskipun hidup serba kekurangan, ia memiliki keistimewaan, yaitu cara berpikir yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu setiap harinya untuk menuliskan rumus-rumus yang terlintas di kepalanya. Karena bagi dia, kumpulan angka-angka seperti rumus adalah seni yang tak ternilai dan harus dituangkan ke dalam tulisan. Ramanujan sudah banyak menuliskan rumus-rumus yang belum terpecahkan. Namun, karena kecerdasan di daerahnya sangatlah rendah, rumus-rumus Ramanujan tidak diakui dan hanya dianggap sebagai coretan angka biasa. Bahkan, dia dianggap gila oleh beberapa tetangga di sekitarnya. Di sisi lain, meskipun Ramanujan sangat pintar, dia sangat sulit mendapatkan pekerjaan di daerahnya, dikarenakan nilai sumber daya manusia di daerahnya sangatlah rendah. Mungkin di daerahnya banyak pekerjaan yang dilakukan secara fisik dibanding pekerjaan yang menggunakan otak atau pikiran. Atau mungkin dia tidak punya kenalan orang dalam. Ramanujan setiap harinya hidup bersama ibu dan istrinya. Meskipun istrinya tidak paham dan mengerti apa yang selama ini ditulis Ramanujan, istrinya tetap setia dan selalu mendukungnya. Hal itu dikarenakan istri Ramanujan sangatlah sayang kepadanya. Atau mungkin nggak tahu takut gak dikasih uang bulanan. Setelah kesana kemari mencari pekerjaan, akhirnya Ramanujan diterima di sebuah sekolah di daerahnya sebagai staf akuntansi. Di suatu hari saat Ramanujan mengerjakan tugasnya, bosnya melihat Ramanujan sedang mengerjakan sebuah hitungan tanpa menggunakan alat hitung. Karena tidak percaya dengan hasil hitungan Ramanujan, bosnya menghitung kembali dan hasilnya hitungan Ramanujan sama persis seperti hitungan bosnya yang menggunakan alat hitung. Dan yang membuat si bos lebih kagum saat melihat Ramanujan mengerjakan hitungan yang sangat rumit, Ramanujan menggunakan rumus buatannya sendiri. Bosnya melihat ada bakat terpendam dari dalam diri Ramanujan, hingga akhirnya si bos menyuruh Ramanujan untuk pergi ke universitas besar di Inggris untuk menunjukkan hasil dari rumus-rumus buatannya kepada para ilmuwan di sana. Bosnya juga memberitahu jika Ramanujan memperlihatkan rumus buatannya ke daerah asalnya, itu akan sia-sia karena SDM dan tingkat kecerdasan masyarakat di daerahnya sangatlah rendah, hingga mereka tidak akan paham dan mengerti rumus-rumus yang dibuat oleh Ramanujan. Akhirnya Ramanujan memutuskan untuk mengirim surat ke universitas besar di Inggris, yang isinya adalah salah satu rumus dari hasil pemikirannya. Akhirnya, tulisan Ramanujan diterima oleh Profesor Hardy, yang merupakan profesor di Universitas Cambridge. Saat Profesor Hardy mengetahui surat tersebut dari India, dia meletakkan kembali surat tersebut karena Prof. Hardy sangat tahu bahwa pada saat itu India memiliki tingkat kecerdasan SDM yang rendah dan menganggap surat itu hanyalah keisengan belaka. Suatu hari, saat Prof. Hardy bermain tenis bersama temannya yang bernama Profesor Littlewood, dia menceritakan bahwa ada orang India dengan percaya diri mengirimkan surat penemuan rumus kepadanya. Prof. Hardy mengira bahwa Littlewood lah yang telah mengerjai dirinya dengan cara mengirim surat palsu padanya. Namun Littlewood langsung membantahnya dan surat itu memang benar-benar dikirim dari India. Mendengar pernyataan Littlewood,
Prof. Hardy bergegas membaca lagi rumus-rumus yang diterimanya. Saat itu, Prof. Hardy sangatlah kaget karena melihat orang India mampu menuliskan rumus-rumus dengan tepat. Akhirnya, setelah berunding dengan Littlewood, Ramanujan pun dikirimi undangan untuk datang ke Universitas Cambridge. Namun, Ramanujan tidak direstui oleh ibunya karena sang ibu sangat berkeyakinan bahwa Ramanujan dan keluarganya adalah keturunan Brahman. Jadi mereka dilarang untuk menyeberangi laut. Namun berkat bantuan dari istrinya, akhirnya Ramanujan diizinkan untuk berangkat ke sana. Singkat cerita, pada saat Ramanujan akan berangkat, ibunya dengan sedih merelakan anaknya pergi ke Inggris dan berpesan saat di Inggris dia tidak boleh memakan makanan yang berasal dari hewan. Hal ini menyangkut kepercayaan masyarakat di desa tersebut. Setelah sampai di Inggris, Ramanujan disambut oleh Prof. Littlewood dan diantar untuk menemui Prof. Hardy yang sedang berkumpul dengan profesor lainnya. Namun, dia diterima dengan sangat biasa saja. Profesor Hardy hanya mengatakan bahwa besok Ramanujan harus datang ke ruangan miliknya. Littlewood yang mendengarnya meyakinkan Ramanujan untuk tetap tenang karena semua akan berjalan dengan lancar. Pada malamnya, Ramanujan beristirahat di salah satu kamar yang ada di universitas tersebut. Esoknya, saat pertemuan dengan Profesor Hardy, Ramanujan yang ditemani Profesor Littlewood memberikan rumus ciptaannya kepada Profesor Hardy. Prof. Hardy dan Prof. Littlewood dibuat terkejut dengan rumus-rumusnya karena semua rumus yang ditulis Ramanujan sangatlah valid. Namun, kendala dari rumus tersebut ialah sangat susah untuk dipahami karena isi dari rumus tersebut sangatlah rumit dan ada beberapa rumus yang harus diolah lebih lanjut sehingga rumus tersebut harus bisa diterjemahkan menjadi rumus yang lebih sederhana agar rumus tersebut dapat dipahami oleh profesor lain pada umumnya. Prof. Hardy menyuruh Ramanujan untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Cambridge agar tulisan rumus yang dihasilkan oleh Ramanujan bisa bersifat formal. Awalnya Ramanujan menolak karena tujuannya datang ke Inggris hanya untuk mempublikasikan penemuan rumusnya saja. Namun setelah diterangkan bahwa untuk melakukan sebuah publikasi, karya ilmiah harus diterjemahkan dan dijabarkan secara formal dan sederhana. Dengan berat hati, akhirnya Ramanujan pun menyetujui permintaan tersebut. Esoknya Ramanujan mulai mengikuti perkuliahan bersama Profesor Howard. Di hari pertama kuliah, Ramanujan terlalu fokus mengamati tulisan Profesor Howard sehingga membuat dirinya lupa mencatat apa yang diterangkan. Hal itu membuat profesor marah dan menyuruhnya untuk mengerjakan soal yang belum selesai dia terangkan. Dengan percaya diri, Ramanujan langsung mengerjakan soal dengan cepat dan benar. Prof. Howard pun dibuat bingung dengan jawaban Ramanujan yang benar tanpa menggunakan rumus apapun. Hal itu membuat profesor malu dan tidak terima. Bahkan jam perkuliahan langsung dibubarkan. Saat Ramanujan hendak meninggalkan kelas, Ramanujan dicegat oleh profesor. Dia diancam supaya tidak mencari muka dan sok pintar di kelas. Kemudian Prof. Hardy mengetahui kejadian yang dialami oleh Ramanujan. Prof. Hardy mengatakan bahwa perkuliahan yang diajarkan oleh Prof. Howard memang tidaklah spesial, tapi Ramanujan harus tetap mengikuti perkuliahan supaya bisa mempelajari cara menulis rumus secara ilmiah agar penemuan Ramanujan bisa dipublikasikan. Prof. Hardy juga memberikan saran kepada Ramanujan supaya bersikap biasa seperti murid lainnya. Hari demi hari dilewati Ramanujan dengan belajar penulisan rumus miliknya. Namun Ramanujan masih sangatlah sulit karena rumus yang dia kerjakan masih belum dapat disederhanakan. Hal ini dikarenakan pemikiran Ramanujan terlalu tinggi sehingga dia kesulitan untuk menurunkan tata cara penyelesaian seperti manusia pada umumnya. Di saat Ramanujan sudah mulai bingung melakukan pembuktian, Prof. Hardy ternyata diam-diam sudah membantunya mengerjakan rumus yang dia ciptakan dan rumusnya sudah dipublikasikan oleh Profesor Hardy. Karena hal itu membuat Ramanujan kegirangan. Bahkan kabar publikasi rumus ciptaan Ramanujan sudah tersebar ke negeri India.
Ibunya sangat bangga dengan keberhasilan Ramanujan, sedangkan istrinya tampak kecewa karena Ramanujan tak kunjung membalas suratnya. Kemudian Ramanujan dan Profesor Hardy bertemu untuk membahas kinerja Ramanujan yang belum berhasil melakukan pembuktian ilmiahnya. Bahkan ada kesalahan rumus yang dilakukan Ramanujan saat ingin mempublikasikan rumus bilangan tersebut. Hal itu membuat Ramanujan marah. Dia menganggap bahwa Prof. Hardy terlalu mengekang dirinya. Ramanujan juga menyinggung pemikiran Prof. Hardy mengenai peraturan institusi yang dulu dianggap tidak penting. Namun sekarang dia mengharuskan untuk mengikuti setiap aturannya. Ramanujan juga mengatakan bahwa kebutuhan yang dia tanggung tidak sedikit, apalagi dia sudah memiliki seorang istri. Pernyataan yang dilontarkan Ramanujan seketika menyadarkan Profesor Hardy. Dia merasa egois dan terlalu berlebihan memperlakukan Ramanujan. Hal ini dikarenakan sifat Profesor Hardy yang selama ini kurang peka terhadap lingkungan sekitar, karena dia hanya berambisi terhadap angka dan matematika. Bahkan Profesor Hardy tidak mau menikah, saking senangnya dengan dunianya sendiri. Setelah kejadian itu, Ramanujan mulai menunjukkan perubahannya, hingga dia bisa menjelaskan rumus penemuannya dengan sangat detail dan sederhana. Bahkan Ramanujan berhasil menyelesaikan pembuktian mengenai rumus partisi. Melihat perkembangan Ramanujan, akhirnya Profesor Hardy melakukan uji rumus yang sudah diciptakan Ramanujan kepada Mayor McMoon. Jadi, Mayor McMoon ini adalah pemimpin bidang kombinatorika di Universitas Cambridge. Mayor menantang Ramanujan untuk mencoba rumusnya dengan memasukkan angka partisi yang jumlahnya besar. Dengan bantuan Profesor Hardy, akhirnya Ramanujan berhasil membuktikan rumusnya, yang hasilnya bisa sama atau mendekati dengan cara manual. Hal itu membuat Mayor sangat kagum kepada Ramanujan. Namun sayang, esoknya Ramanujan merasakan sakit yang luar biasa, sehingga membuat tubuhnya semakin lemah. Setelah diperiksa oleh dokter, Ramanujan divonis mengidap tuberkulosis. Selama di Inggris, Ramanujan selalu menanti surat dari ibu dan istrinya. Suatu ketika, istrinya mengetahui sebuah rahasia di mana selama ini ibunya tidak mengirimkan surat yang dia tulis untuk Ramanujan. Sang ibu tidak ingin menantunya mendatangi Ramanujan. Ibunya khawatir jika menantunya pergi menyusul Ramanujan, dia dan Ramanujan akan menetap di Inggris dan meninggalkannya sendiri di rumah. Di sisi lain, Ramanujan yang sudah sangat merindukan istrinya memutuskan untuk pulang ke India. Namun saat sudah berada di sebuah stasiun kereta, Ramanujan pingsan karena penyakit paru-parunya kambuh, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit. Saat mendengar kabar bahwa Ramanujan terbaring di rumah sakit, Profesor Hardy langsung datang menjenguk. Pada saat itu, hanya Profesor Hardy lah yang setia menemani Ramanujan selama koma berhari-hari. Hingga akhirnya Ramanujan mulai tersadar. Setelah tersadar, Ramanujan mengatakan sebuah kalimat yang cukup mengejutkan. Dia mengatakan bahwa istrinya telah melupakannya. Hal ini cukup membuktikan bahwa orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kesetiaannya tidak perlu diragukan. Di sisi lain, Profesor Hardy sangat mencemaskan kesehatan Ramanujan. Dia ingin memberikan apa yang selama ini dicita-citakan Ramanujan. Akhirnya, Prof. Hardy mengajukan Ramanujan untuk menjadi Fellow Royal Society. Jadi, Fellow Royal Society adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada orang yang dianggap telah berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan. Dalam proses pengajuan Ramanujan menjadi Fellow Royal Society, tantangannya sangatlah besar. Selain Ramanujan belum lama berkontribusi di lingkungan universitas, Ramanujan pun bukanlah orang asli penduduk Inggris, sehingga tidak mudah untuk mendapatkan dukungan dari profesor lainnya. Kemudian, Profesor Hardy mulai membuka sidang pengajuan Fellow Royal Society Ramanujan dengan menjelaskan rumus-rumus efektif yang sudah dibuat selama ini di depan para profesor. Profesor Hardy dalam presentasinya juga menjelaskan cara berpikir Ramanujan yang mengatakan bahwa rumus-rumus yang dia ciptakan sebenarnya bukan dari dirinya sendiri, melainkan dia hanya sebagai perantara Tuhan untuk menulis dan menyebarkannya. Ramanujan tidak pernah menganggap bahwa dia sudah menciptakan rumus, tapi dia menganggap bahwa dirinya hanya menemukannya, karena sebenarnya semua rumus sudah ada. Hanya saja siapa yang mau mempelajari dan menemukannya,
dialah yang berhak mendapatkan apresiasi. Dengan melihat kemampuan dan prestasi yang sudah dilakukan oleh Ramanujan, akhirnya para profesor di Universitas Cambridge memutuskan untuk menyetujuinya. Setelah itu, Ramanujan mendapat surat bahwa dia sudah menjadi fellow dari Royal Society berkat bantuan Profesor Hardy. Setelah keadaan Ramanujan semakin membaik, Ramanujan kembali ke kampus untuk menghadiri acara pengangkatan dirinya sebagai fellow Royal Society. Setelah mendapatkan gelar penghargaan, Ramanujan pun memutuskan untuk segera kembali ke negara asalnya untuk menemui ibu dan istrinya. Saat berpamitan dengan Profesor Hardy, Ramanujan berjanji untuk segera kembali ke Inggris untuk meneruskan kerjasamanya. 1 tahun kemudian, setelah kepulangan Ramanujan, tiba-tiba Profesor Hardy mendapat sebuah kabar di mana Ramanujan sudah meninggal dunia yang disebabkan oleh penyakitnya. Kabar kematian Ramanujan meninggalkan luka yang mendalam untuk Profesor Hardy karena dia sudah menganggap Ramanujan sebagai orang yang berhasil mengubah cara berpikirnya, dan tentunya karena jasa Ramanujan yang sangat menginspirasi dan berpengaruh terhadap perkembangan ilmu matematika. Selain menemukan rumus partisi, salah satu rumus Ramanujan yang ditemukan pada tahun 1976, saat diteliti lebih dalam, rumus tersebut berfungsi untuk memahami perilaku black hole atau lubang hitam. Ramanujan meninggal di usia 32 tahun, sedangkan istrinya tidak pernah menikah lagi sepeninggalan Ramanujan. Di sisi lain, Profesor Hardy dan Littlewood melanjutkan kerjasamanya hingga akhir hayat, dan film pun selesai. Yo Sobat Damdam, gimana dengan filmnya? Seru kan? Jadi tadi itu adalah alur cerita dari film kisah nyata seorang ilmuwan India dengan judul The Man Who Knew Infinity. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Salah satunya adalah tentang ketekunan dan kesabaran Ramanujan untuk mewujudkan impiannya. Walau harus melalui proses yang panjang dan harus merelakan untuk meninggalkan keluarganya di desa, Ramanujan mampu mewujudkan impiannya tersebut dan hasil rumus-rumusnya diakui oleh para profesor di dunia. Dan tentu saja rumus-rumusnya dapat bermanfaat untuk ilmu pendidikan ke depannya. Sekian dari kita ya. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Damdam Story pamit. Bye.